Senang sekali hari ini Senin 21 November 2022 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam doa fajar dari gereja BMC New York. Kita bersyukur loh sampai hari ini kita masih hidup, masih sehat, dan masih diberi kesempatan untuk menyembah, memuji Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita sudah sampai di kitab Mazmur 133. Ada 3 ayat saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Syiarah Daud. Alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun. Itu seperti minyak wangi berharga dituangkan ke atas kepala Harun, lalu turun ke leher bajunya. Atau seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah Tuhan menurunkan berkat-Nya, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Mazmur 133 ditulis oleh Daud. Kita tahu yang pertama bahwa Daud itu istrinya banyak. Ya, istrinya banyak dan anaknya banyak. Nah, Daud itu kepingin supaya istrinya yang banyak dengan anak-anaknya yang banyak, hidupnya rukun. Bersama saya ucapkan rukun. 2, 3, rukun. Ya. Yang kedua yang melatar belakanginya juga tentang bagaimana perjalanan orang-orang dari segala penjuru Israel untuk pergi ke Yerusalem dalam rangka ibadat dan perayaan-perayaan hari raya tertentu. Mereka bisa jalan bersama-sama, tapi meskipun jalan bersama-sama, mereka juga di dalam perjalanan itu mereka tidak bisa rukun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita semua kepingin menikmati yang namanya kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yaitu ketika hidup di dalam rumah tangga, ketika kita hidup di dalam keluarga kita, itu rukun satu dengan yang lainnya. Suami, istri, orang tua, dan anak, semuanya hidup rukun. Dan Alkitab berkata, kalau hidupnya rukun, maka di situ berkat-berkat Tuhan perintahkan untuk dicurahkan. Nah, bagaimana resep supaya kita bisa hidup rukun? Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup rukun, kita hidupnya ini berbahagia. Hidup rukun itu artinya kita sedang menikmati yang namanya sorga di atas muka bumi ini. Ya, tetapi ketika hidup di dalam keluarga sudah nggak ada yang namanya kerukunan, rasanya hidup seperti ada di dalam neraka. Ya apa ya? Ya. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa hidup rukun? Di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, baik kita di dalam keluarga, rumah tangga, di tempat kerja, di marketplace, di gereja, maka ada yang namanya gesekan. Ya, bersama saya ucapkan gesekan. 2, 3, gesekan. Alkitab udah jelas dengan berkata, bahwa Bapak Ibu sekalian gesekan itu tidak akan bisa dihindari. Maka itu kalau terjadi gesekan, itu bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui gesekan ini Tuhan sedang membentuk
hidup kita masing-masing, agar supaya nanti karakter ilahi, karakter Kristus itu muncul di hadapan dari kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat bagaimana di Indonesia, ya, kalau kita pergi ke stasiun kereta atau kita di restoran, maka ada anak-anak kecil yang akan datang menghampiri kita dan kemudian menawarkan jasa untuk menyemir sepatu, ya. Masih ingat nggak zaman-zaman itu di Indonesia, ya? Nah, khususnya untuk yang bapak-bapak, ya, seringkali sepatunya kemudian diberikan, kemudian apa cara bersihkannya? Disikat, ya, disikat. Akhirnya setelah disikat sepatunya bersih dan menjadi mengkilat. Hari ini di airport ya, khususnya yang ada di New York, ya, saya lewat beberapa airport, terbang kemana begitu, ya, itu masih ada loh jasa untuk semir sepatu, nyikatin sepatu di airport, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sepatu kalau disikat, kalau dia bisa teriak, dia akan teriak loh, karena waktu disikat itu sakit, ya. Tapi lihat hasilnya, setelah disikat, maka sepatunya jadi bersih. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi gesekan satu dengan yang lainnya, mari Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun yang kemudian menjadi murtad, menjadi marah. Tapi terimalah gesekan-gesekan itu untuk memurnikan hati kita, untuk memunculkan karakter Kristus dalam hidup kita ini. Ingat Amsal 27 ayat 17 bahwa gesekan itu tidak bisa kita hindari, ya. Jadi ketika kemudian suami istri, ya, orang tua anak terjadi gesekan, inilah kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana resep supaya kita ini bisa hidup rukun di dalam keluarga rumah tangga kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini ada dua kata saling yang diulang, saling dan saling, ya. Dan salah satu yang saya mau tekankan yaitu kita harus saling mendahului untuk memberi hormat, saling mendahului untuk mengasihi. Apa artinya saling mendahului? Saling mendahului artinya orang Surabaya bilang gini, disik-disikan, apa ya? Adu cepat, ya, adu cepat. Jadi kalau ada kemudian gesekan, ada kesalahpahaman, atau ketika everything is going well, semuanya dalam keadaan baik, mari Bapak Ibu sekalian praktekkan firman Tuhan ini untuk kita saling mendahului untuk memberi hormat dan saling mendahului mengasihi. Saya punya kebiasaan bersama istri saya, kalau bangun tidur, maka yang pertama-tama, ya, kami berebutan tangan ini langsung nyampluk, saudara, ya kan? Apa ya? Saya pegang istri saya atau istri saya yang bangun duluan, dia pegang saya dan dia bilang, I love you sayang, aku cinta padamu. Itu dibangun Bapak Ibu sekalian, semuanya bisa dilatih, ya. Mempraktekkan firman Tuhan itu bisa dilatih. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Dan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu perlu yang namanya repot-repot. Bersama saya ucapkan repot-repot. 2, 3, repot-repot. Jadi anak Tuhan nggak boleh males, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mau repot-repot sedikit. Ya, praktek firman Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau repot-repot sedikit, ya,
maka firman Tuhan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada beberapa orang bilang gini, aduh ngapain pakai begini-gini, repot ya. Bahkan di dalam WhatsApp ya kepada istri saya, kepada anak saya selalu saya panggil begini. Misalnya kepada istri saya panggilannya dia kan Aming ya. Saya bilang gini, Amingku, sayangku ya. Tiap saya WhatsApp kepada istri saya. Kepada anak saya sama, Kesyaku, sayangku, ya. Selalu saya mulai dengan begitu. Repot nggak? Repot, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi kan nggak apa-apa. Repot-repot itu untuk mempraktekkan yang namanya saling mengasihi dan saling mendahului, memberi hormat. Untuk kita saling mengasihi, jangan pernah praktekkan kasih itu dengan perasaan. Mengapa? Karena perasaan itu gampang berubah-ubah. Ya, mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi dan menghormati itu harus taruh pada kehendak. Karena taruh pada kehendak itu disertai dengan kemauan yang kuat. Tahun ini pernikahan saya dengan istri sudah memasuki tahun yang ke-38 ya. Tahun depan sudah tahun yang ke-39. Saya waktu menikah kan masih umur 20 sekian. Sekarang umurnya sudah 60 lebih. Ya, dari umur 20 sekian sampai ke 60 umur 60 lebih, Bapak Ibu, ini perjalanan yang cukup panjang ya. Fisik kami berubah, kemudian cara berpikirnya berubah, daya ingatnya berubah, kesehatannya berubah, cerewetnya berubah, keinginannya berubah. Setiap waktu Bapak Ibu sekalian terjadi yang namanya perubahan-perubahan. Jadi artinya mempraktekkan kasih itu ya harus lama-lamanya. Karena di dalam perubahan-perubahan itu ada yang namanya gesekan. Aduh kamu itu kok begini, ya kan? Tapi mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bukan untuk sekedar pengetahuan di otak dan di kepala kita, tapi firman Tuhan itu untuk dipraktekkan. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen, orang Surabaya bilang gini, jangan ngisin-ngisini, ya. Kekristenan itu harus dipraktekkan, kasih itu harus dipraktekkan sehingga orang-orang dunia, orang-orang tidak kenal Tuhan, mereka bisa melihat Kristus dari dalam hidup kita. Sebab kalau kita nggak bisa rukun, kita nggak bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa berbuat begini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, kamu baik sama aku akan lebih baik lagi kepada kamu. Itu dunia banget, ya kan? Orang dunia bilang gini, kalau kamu jahat sama aku, jangan coba-coba. Aku akan lebih jahat lagi kepada kamu. Nah, kekristenan bukan seperti itu, ya kan? Kamu baik atau tidak baik kepada aku, kamu mengasihi atau tidak mengasihi aku mau mentaati firman Tuhan. Aku mau mengasihi kamu seperti Kristus telah mengasihi aku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan Yesus itu mengasihi kita bukan karena kita berprestasi. Tuhan Yesus mengasihi kita karena Dia adalah
kasih itu sendiri. Dan Tuhan mengampuni, melupakan semua kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran, kejahatan kita, dosa-dosa yang begitu menjijikkan itu. Demikian juga Tuhan berkehendak agar kita melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Dan yang ketiga, bagaimana resep agar supaya kita hidup bahagia. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk marah. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah melarang kita untuk marah. Pendeta boleh marah, suami boleh marah, istri boleh marah, orang tua boleh marah kepada anak-anaknya, anak-anak boleh marah. Tetapi marah yang harus kita kerjakan, jangan sampai marah yang berbuat dosa. Sekali lagi, yang tidak boleh dilakukan adalah marah yang berbuat dosa, ya. Dan ketika kita marah, maka kita harus segera menyelesaikan, ya. Sebelum matahari terbenam, itu kita harus selesai marahnya. Ada beberapa orang yang dia tahu firman Tuhan, dia bilang gini, oh Alkitab ajarkan kalau marah sebelum matahari terbenam harus berdamai. Maka dia kalau mau marah, tunggu agak malam setelah matahari terbenam. Kenapa? Supaya marahnya bisa lama katanya. Karena akan terbenam lagi kan besoknya ya. Itu akal-akalan Bapak Ibu sekalian ya. Dan orang yang begini pasti nggak bisa tidur nyenyak Bapak Ibu sekalian ya. Kita boleh marah. Tapi maksud Alkitab, kalau marah, yang pertama jangan sampai berbuat dosa. Maaf, salah satu marah yang berbuat dosa, yaitu ketika kita mengumpat, mengkutuk, dan mencaci maki. Maka itu tips saya, marah yang tidak berbuat dosa, marah itu harus dikasih judul. Sekali lagi, marah yang tidak berbuat dosa, harus marah yang diberi judul dan dilakukan dengan profesional, ya kan? Misalnya buang sampah sembarangan, ya kan? Ya udah judulnya di situ. Marahlah tentang buang sampah jangan sembarangan, jangan kemudian terus melantur kemana-mana. Itu nanti kemudian marah yang akan membawa kepada dosa, ya kan? Kemudian marah yang profesional diberi judul, ya kan, anak pulang terlalu malam, pulang ke rumah, ya kan, ya marahlah, ya judulnya pulang ke rumah terlalu malam, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa mempraktikkan hal itu di dalam firman Tuhan, keluarga kita akan menjadi keluarga yang rukun, hidup kita akan berbahagia, dan kita bisa mengicipi yang namanya sorga di atas muka bumi ini. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa gesekan itu adalah hal yang biasa di antara umat Tuhan maupun di antara anggota keluarga. Yang kedua, kita harus mempraktekkan firman Tuhan, saling mendahului untuk memberi hormat dan saling mendahului untuk mengasihi. Dan yang ketiga, kita boleh marah, tetapi marah yang tidak berbuat dosa. Kalau marah, segera selesaikan amarah itu. Dan saya percaya keluarga kita semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pasti menjadi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suka memerintahkan berkat-berkat dicurahkan kepada keluarga yang hidupnya rukun. Amin. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa.
Kami tahu Engkau mencintai kami semua. Dan adalah kehendak dan rencanamu untuk memberkati kami dengan berkat berlimpah-limpah. Maka itu biarlah setiap kami tidak masuk di dalam jerat dan perangkap iblis. Kami mau tetap Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak Tuhan yang munafik, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalau ada di antara keluarga kami atau hidup kami sedang pahit, kami sedang sakit hati, kami sedang kecewa, Allah Roh Kudus tolong kami. Engkau yang menyembuhkan luka hati kami. Engkau yang menyembuhkan batin kami. Bahkan Engkau yang membuat hati kami mulai sekarang Tuhan kembali melimpah dengan kasih daripada Bapa Surgawi. Sehingga kami Tuhan hidupnya menjadi berbahagia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati bersama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.